Seorang hamba yang kehilangan bendanya dan menemukan setelah dia berputus asa, dia mengatakan, "Wahai Allah, Engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kawan-kawan suara buku yang berbahagia, sepanjang kehidupan wali itu pasti ada dan jumlahnya teramat banyak. Kita selaku orang biasa tentu tidak dapat mengetahui mana itu wali, mana bukan. Namun ketika kita melihat seseorang yang terkenal sebagai wali atau orang yang dianggap wali oleh sebagian masyarakat, lalu orang tersebut melakukan sebuah pekerjaan, perbuatan yang secara zahir berupa maksiat dan salah menurut pandangan syariat, bagaimana sikap kita? Untuk menjawab hal ini, mari kita ikuti paparan dari ulama dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thoriqil Akhirah pada halaman 503 ada sebuah judul At-Tahdir minal ingkar alal awliya, yaitu hendaknya waspada mengingkari sesuatu yang dilakukan oleh para wali atau mengingkari wali. Karena Sayyiduna al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi yarwi an syahihi Sayyidina al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir radhiyallahu anhuma. Al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi meriwayatkan dari gurunya Sayyid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir radhiyallahu anhuma, annaman takallamah minal awliya'i fi ghaibatihi wa fana'ihi amma siwa maulahu bi kalamin yungkiruhu al-aqlu la yambagi al-mubadaratu ila inkarihi alaihi wal qadhi fihi. Bahwa seorang wali ketika mengucapkan sesuatu yang kelihatannya berupa perkara mungkar atau melakukan sesuatu yang mungkar, di saat wali tersebut mengalami fana, tidak ingat kepada alam semesta, hanya tenggelam menyaksikan Tuhannya, maka sikap kita la yambagi al-mubadaratu, sikap kita tidak semestinya tergesa-gesa mengingkarinya dan mencela. Bal yunzaruh awalan fi syakhsi al-mutakallimi, akan tetapi pertama kita harus melihat orang yang berbicara itu, hal sabatat wilayatuhu wa solahuhu amla, apakah kewalian dan kesolehan itu benar-benar ada pada orang tersebut atau tidak. Fa'in sabatat wilayatuhu nudhirah, kalau kewaliannya sudah tampak maka perlu dilihat juga, hal sabata nisbatu dzalika ilaihi wa sahha isnadu dzalika, apakah betul perkataan atau perbuatan mungkar itu memang keluar dari orang tersebut. Wa ba'da sihhati nisbatihi ilaihi fa in kana muwafiqan li syar'i asy-syarifi wa illa tulibah min dzabil ittila'i 'ala al-ulumi adh-dhahirati wal batinati ta'wiluhu bi ma'nan sa'igin yaqbaluhu al-aqlu wa syar'u. Kalau sudah ketemu, sudah nyata bahwa perkataan dan perbuatan itu memang betul-betul keluar dari orang yang dikatakan sebagai wali tersebut, maka kalau memang sesuai dengan syariat ya kita biarkan, tapi kalau tidak sesuai dengan syariat maka kita harus meminta masukan
dari orang-orang yang memiliki keahlian tentang ilmu zahir dan batin, agar beliau itu mentakwil, mengarahkan ucapan tersebut kepada makna yang bisa diterima oleh akal. Nah, bayangkan, inilah akhlak para ulama ketika melihat perbuatan seseorang yang secara zahir merupakan sebuah kemungkaran. Tidak dapat dipungkiri, terkadang seorang wali itu mengalami istighraq, fana. Dan sangat tidak tepat ketika orang yang tidak pernah memasuki suatu daerah menyalah-nyalahkan penduduk daerah tersebut dengan sekilas melihat zahirnya saja. Hal ini bukan tanpa dasar. Ada beberapa hadis yang memang mengarah ke sana. Dilanjutkan, ahsan wujuhi ta'wili kalami ba'di sholihin alladzi zahiruhu munkar. Paling bagusnya cara mencari solusi atau mentakwil ucapan sebagian sholihin yang secara zahir terlihat mungkar, ayyuhmala dzalika 'alal ghalabah wal istighraq wa suqutit tamyiz wa hurujil amri anil ikhtiyar al manut bihi at-taqlid. Yaitu kita melarikan bahwa hal itu dilakukan dalam keadaan istighraq, mereka dalam keadaan fana, sudah tidak tamyiz lagi, sudah tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak. Wa yakfi ala dzalika syahidan minal hadithi as-sahihi qauluhu alaihi salam fi mithli farahillahi al-muqaddasi bit-ta'id. Dan untuk permasalahan ini sudah cukup atau bisa dijadikan sebuah dalil, yaitu dawuh baginda Nabi ketika menjelaskan senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya yang bertaubat. Wa annahu kamatsalil ladzi dha'at rahilatuhu hatta qala alaihi salam, seakan-akan seperti senangnya orang yang menemukan barangnya yang hilang, sehingga baginda Nabi mengatakan, qalah min farahihi inda wujudi rahilatihi ba'dal iyasi minha Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'ah min syiddatil farahi. Seorang hamba yang kehilangan bendanya dan menemukan setelah dia berputus asa, dia mengatakan, wahai Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Nah, ucapan ini keliru gara-gara orang tersebut sangat senang ketika menemukan bendanya yang hilang. Wahada kufrun sarihun. Perkataan ini jelas kufur. Lau qalahu mu'taqidan an tamyizin. Kalau memang dikatakan dalam keadaan dia sadar, dia mampu memikirkan. Sedangkan tadi diucapkan dalam keadaan refleks karena saking bahagianya. Falam yu'adda syai'an lima ghalaba alaihi minal farahi mastaula ala tamyizihi. Maka perkataan seperti tadi ya tidak berdampak karena dia sudah dikalahkan dengan kesenangan menemukan barangnya yang hilang. Jadi mari kawan-kawan, hendaknya kita berhusnudzon ketika menemukan atau melihat, mendengar perkataan dari seseorang yang memang orang tersebut dinisbatkan, dikabarkan sebagai wali. Karena husnudzon toh walaupun salah tidak jadi masalah. Sedangkan suudzon toh walaupun benar itu tercela. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.